apakah di situ negara sudah memenuhi hak-hak petugas medis. Ini saya bacakan contekannya ya, karena tadi mungkin Anda tidak ada. Misalnya petugas atau tenaga medis itu seharusnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang dia melaksanakan standar profesi. Jadi kalau dia sudah melakukan standar COVID yang ditetapkan oleh pemerintah, dia nggak bisa digugat. Dan kita tahu standar COVID itu kan berubah-ubah ya, sesuai dengan, bukan karena pelin-pelan, karena juga negara baru belajar. Katanya harusnya lapis 3, sekarang OPD-nya lapis 4, sekarang ini, memang demikian, karena memang itu baru temuan kan. Oh ternyata harus gini-gini. Jadi sepanjang dia melakukannya berdasarkan standar medis, standar profesi, dia tidak bisa digugat. Itu yang pertama. Lalu petugas medis juga berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar. Jadi tidak bisa petugas medis itu hanya memperoleh info yang separuh-separuh. Misalnya dalam penanganan kasus apapun, tidak hanya kasus COVID. Kemudian nomor 3, ini yang paling penting nanti di stabilo ya, petugas medis juga berhak memperoleh imbalan jasa. Jadi bukan hanya 2T ya, thank you itu nggak bisa. Jadi dia ada haknya untuk memperoleh imbalan jasa berdasarkan aturan internasional dan aturan nasional, dan itu untuk memenuhi hak asasi manusia tenaga medis. Lalu dia juga berhak untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan kesehatan kerja, perlakuan harkat dan martabat manusia sesuai hak asasi manusia. Nah kalau jam kerjanya yang melewati kekuatan manusia, kita lihat ya banyak di internet itu yang mereka udah dari Wisma Atlet dan lain-lain, kemudian di relawan itu yang melewati itu dia tidak. Jadi poin 4 ini tidak terpenuhi gitu kan. Lalu juga dia harusnya mempunyai kesempatan mengembangkan profesi, menerima perlindungan dari tindakan medis, dan berhak untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah ini mungkin yang sekarang akan diperjuangkan oleh teman-teman dari komunitas, karena terlalu sayang misalnya, terlalu fokus pada penanganan medis, maka pengembangan untuk keterampilan dan pengetahuan medis lainnya bagi tenaga medis itu tidak tercapai ya. Demikian dari pengalaman teman-teman. Jadi, nah ini mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut kemana seharusnya permintaan ini atau tuntutan ini disalurkan secara lebih tepat. Pemerintah juga perlu, tapi kita tahu pemerintah itu kan dapat anggarannya juga disetujui oleh DPR. DPR komisi berapa? Komisi 9, yaitu ada Mbak. Bisa di situ. Jadi teman-teman juga bisa mengakses ke sana gitu untuk menyuarakan ini, karena penting untuk mereka mendengar aspirasi teman-teman bahwa ternyata ada banyak hal gitu yang perlu untuk dibicarakan. Ponakan saya baru wisuda kedokteran, tapi saya juga, dia kok praktek sunatnya itu online tuh gimana gitu ya. Saya telepon kakak ipar saya, ayo mas ini kita hari ini ketemu. Oh Raiso, aduh kenapa? Nah ini aku jadi pasien sunat, gimana? Online latihan gitu. Jadi saya membayangkan ponakan saya yang sekarang sedang stase itu, kemarin itu dia praktek sunatnya itu online gitu loh. Nah gimana itu agak gimana juga gitu ya. Jadi ya, tapi inilah yang sedang kita hadapi gitu, bagaimana sebetulnya menyikapi itu. Tentunya kebijakan pemerintah kan harus ada percepatan untuk peningkatan keterampilan untuk mengejar yang kemarin misalnya tidak terkuasai gitu ya. Nah hal-hal seperti ini saya rasa baik sekali karena kami mendengarkannya dari Mas Farhan. Itu sih Mas Farhan, komentar saya terhadap dari masukan-masukan Mas Farhan. Komnas HAM sangat terbuka jika teman-teman ingin misalnya mendiskusikan lebih lanjut atau mengajak kami untuk kemudian menjadi bagian memberi masukan terhadap kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan misalnya ya, itu silahkan, nanti kita akan mengajukan pada komisioner yang memang concern pada isu itu. Lalu kami juga menyambut baik kerjasama ini, sehingga nanti jika ada
kerja-kerja lain yang kiranya bisa ditindaklanjuti itu nanti bisa kita undang teman-teman komunitas ini, tidak hanya dalam isu kesehatan. Kenapa kekuatan sosial itu kuat? Karena dia tidak bekerja pada isunya saja. Jadi kalau Anda hanya bekerja pada isu kesehatan saja, maka kekuatan Anda ya segini. Tapi kalau Anda bekerja juga pada isu untuk penghapusan kekerasan, bekerja pada isu teman-teman minoritas, maka kekuatan Anda akan berlipat ganda. Kita ada dan berlipat ganda. Bagus kan judulnya ya? Bisa jadi judul sinetron gitu. Nah gitu teman-teman, saya rasa cukup begitu komentar saya. Kita bisa lanjut dalam tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Manda. Terima kasih Mbak Upi atas paparannya, sangat kaya dan memberikan kita banyak sekali wawasan dan juga insight yang belum mungkin sebelumnya tidak terpikirkan di dalam tidak terbayangkan bagi kita ya. Kalau boleh saya merangkum, ada beberapa yang disoroti oleh Mbak Upi. Yang pertama tentang prinsip hak atas kesehatan yang ternyata selama masa pandemi ini kurang diperhatikan oleh pemerintah ya Mbak ya. Nyatanya masih ada penolakan untuk divaksin. Mungkin ini salah satu faktornya adalah cara komunikasi pemerintah publik yang mungkin juga kurang tepat. Kemudian ada kekurangan nakes di beberapa daerah, obat-obatan juga. Ini hal-hal seperti ini ya kedepannya mungkin harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar penanganan pandemi atau penyakit-penyakit, kita tidak berharap ada pandemi seperti ini lagi berulang, tapi bisa menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah ke depannya. Kemudian juga mungkin Komnas HAM terbuka dengan teman-teman, dengan siapapun yang ingin menyampaikan aduan atau menjalin kerjasama, berdiskusi. Kedepannya kami sangat terbuka. Selain itu juga mungkin hal lain, teman-teman masukan dari Mbak Upi tadi, teman-teman apabila ingin menyampaikan aspirasinya, mungkin tidak hanya pemerintah, bisa melalui melakukan audiensi ke anggota Komisi 9 juga melakukan upaya-upaya lain untuk memperjuangkan hak-haknya. Di samping itu juga Komnas HAM siap mendukung, juga siap memberikan masukan atau membantu memediasi jika nanti akan diperlukan proses mediasi. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya teman-teman, ini biar teman-teman semangat dan lebih aktif. Kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum membuka sesi tanya jawab, saya ingin bertanya beberapa hal nih atas apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga narasumber tadi. Yang pertama, saya ingin menanyakan terkait apa itu Komnas HAM. Komnas HAM tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sasanti, memiliki 4 fungsi sesuai Undang-Undang 39 nomor 1 tahun 1999. Dari teman-teman yang ada di sini, ada yang tahu nggak apa itu fungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM? Kalau misalnya ada, silahkan tunjukkan, nanti aku akan kasih souvenir. Ayo boleh, harus yang dari luar, harus teman-teman yang dari luar. Sebenarnya menarik loh. Ada yang tahu? Mbak, boleh berdiri Mbak? Mbak, Manda kasih waktu sambil baca, tanya kita komen apa itu masalah. Nggak boleh, ini kan kuis, harus mereka menerima apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Statement kitanya, ya udahlah. Perkenalan nama dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Silawati, asal instansi dari Hima Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya dan Mahusan. Mengenai tentang fungsi Komnas HAM itu sendiri ada 7. Yang pertama ada penyuluhan dan penelitian, kemudian ada pendidikan dan pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, kemudian ada pemantauan dan penyelidikan, kemudian yang terakhir ada mediasi. Ini ada apa namanya? Topi sama masker dari Komnas HAM. Coba dibuka. Apa isinya? Lihat kita apa isinya. Oke, boleh dipakai. Ada dipakai. Balik. Oke, Pak. Ayo
2, 1. Ya, ada. Terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada lagi nih teman-teman. Ayo dong teman-teman yang pria mungkin bisa menjawab pertanyaan dari aku. Tadi Mbak Upi kan sudah menjelaskan, dan tadi aku sempat ulangi lagi, ada prinsip-prinsip dalam hak atas kesehatan. Apa? Sebutkan 4 prinsip dalam hak atas kesehatan itu. Ayo, tunjuk tangan. Lihat lagi bahannya. Yang di luar ada tahu nggak prinsip atas hak kesehatan apa aja? Baca. Ulangi Mbak, ulangi kenceng Mbak, ulangi kenceng. Apa itu prinsip-prinsip dalam hak atas kesehatan teman-teman? Ada 4. Yang mana nih? Yang di luar atau yang di dalam dulu nih? Yang mana, yang mana? Di dalam. Maju. Diri sini. Biar nggak backlight. Maju ke sini. Ya. Yuk. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab prinsip-prinsip. Oke, nama Saripudin Iskandar dari Stikes WDH, perawat semester 6. Izin menjawab pertanyaan dari tadi, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama ada sesaat. Ini harus dimutolaah dulu. Universal and inalienability. Indivisibility tidak terpisahkan, terus independence, equality and non-discrimination, participation and inclusion, accountability and rule of law. Ini salah banget ini. Tidak melakukan apa yang ditanyakan. Aku tadi tanyanya apa? Mas, contekannya salah bahan. Yang satunya. Ini kalau ujian pasti suka salah bahan. Enggak, ini speakernya kan nggak jauh satu. Jadi agak kurang. Tadi ulang pertanyaannya apa? Prinsip dalam hak atas kesehatan. Atas kesehatan. Atas kesehatan, bukan ya prinsip hak. 1, kalau salah, kalau ambil tangan ketiga nggak menjawab, aku lempar. 1, 2. Oke, ada ya. Masih ditungguin nih, masih mau berdua. Prinsip-prinsip hak atas kesehatan. Yang pertama ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga keberterimaan, yang keempat kualitas. Betul. Iya. Lain kali jangan salah nyontek ya Kak. Ini kelebihannya kita kasih kaos, ini beda ya kaos sama yang tadi, sama ada masker. Boleh dibuka kaos. Pakai maskernya pakai. Boleh. 3, 2, 1. Senyumnya itu ya lebar banget. Oke. Terima kasih. Ada yang masih mau hadiah nggak dari Komnas HAM kira-kira? Mau nggak? Masih banyak nih. Rasanya masih banyak. Kalau mau kita buka sesi tanya jawab dulu deh. Ada nggak yang mau tanya? Nanti kita kasih hadiah juga. Terkait Komnas HAM mungkin, terkait SMP, terkait atau mau cerita tentang suka dukanya selama praktek, selama jadi
relawan ketika pandemi juga boleh. Ada teman-teman yang mau menyampaikan? Siap, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhadi Syakur. Nama saya Juhadi Syakur. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Studia Dharma Sada, jurusan D3 Farmasi. Izin bertanya, Bu. Tadi saya menarik ya pembahasan mengenai yang prinsip hak atas kesehatan bagian keterjangkauan. Pertanyaan saya, bagaimana Komnas HAM melihat konsep hak dan kewajiban? Jika konteksnya hak kesehatan lebih dalam lagi, saya berangkat pada pasien dengan pemegang kartu BPJS. Banyak keluhan pasien dengan pemegang kartu BPJS ini, yaitu minimnya keseriusan dalam pelayanan nakes di NS. Di sisi lain, kadang kali pasien yang meminta hak lebih ini tidak menjalankan kewajibannya, yaitu seperti membayarkan iuran bulanan. Nah, jika kita balik konsepnya, jika iuran bulanan ini tidak dibayarkan, mungkin ini akan mengganggu bayaran atau hak dari tenaga kesehatan tersebut. Nah, kemudian bagaimana konsep mungkin solusi win-win solution untuk menjaga hak dari baik nakes maupun pasien petugas yang ada di rumah sakit. Ya, sekian, terima kasih. Mbak Upi mungkin bisa langsung dijawab. Iya, harusnya yang jawab Menkes ya. Kalau saya mah nggak bisa menjawab gitu, tapi saya mungkin bisa menggambarkan saja. Sebetulnya jawabannya itu sudah ada dalam pertanyaan Anda, ya kan? Tadi kan Anda bertanya, ini gimana Bu kalau dia nggak punya uang nggak bayar, tapi kan kalau nggak bayar nakesnya nggak dibayar Bu, gitu kan? Jadi bagaimana supaya dibayar? Ya harus bayar, gitu kan? Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membayar, maka pemerintah harus memiliki platform lain. Makanya ada kartu Jakarta Sehat, kemudian KIS dan lain-lain. Nah, sehingga kemarin itu kan DPR Komisi 9 berantem hebat dengan pemerintah, dengan waktu itu menterinya masih Pak Terawan ya, ketika pemerintah menaikkan iuran BPJS. Itu Anda ingat ya? Ingat apa enggak? Ya ingat kan? Nah itu kan sebetulnya parlemen sudah berusaha agar jangan dinaikkan Pak. Kondisi pandemi ini sulit bagi orang yang sudah sulit. Pandemi ini kan kayak Roma Irama bilang ya, yang kaya makin kaya gitu. Anda nggak ada yang tahu lagu itu ya? Saya sih jadul ya, jadi saya tahu. Kalau Anda lagu Tulus ya, hati-hati di jalan gitu taunya ya. Kalau lagu Roma Irama mungkin nggak ada yang tahu, tapi Roma Irama itu bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah yang terjadi pada masa pandemi, sehingga banyak orang-orang yang dia itu mampu dulunya membayar BPJS kan sekarang tidak bisa perorangan ya, harus family kan. Kalau Anda daftar ya anak sama istri Anda otomatis daftar. Kalau Anda belum punya anak istri, Anda jomblo gitu kan, ya kan gitu. Nah jadi sehingga banyak orang yang dulu mampu membayar BPJS ketika kemudian pandemi melanda itu menjadi tidak mampu, sehingga dia tidak membayar, dan itu banyak. Saya tidak hafal datanya ya Mbak ya, saya tidak hafal datanya, tapi itu terjadi. Jadi yang menimpa di kelas menengah itu banyak. Kalau orang miskin itu kan udah biasa mereka miskin gitu, tapi ketika kelas menengah kemudian dia jatuh, dia itu tidak dapat bantuan sosial karena tidak terdata misalnya, tapi dia juga tidak bisa bayar. Nah hal-hal kayak gini kemarin oleh karena itu Komisi 9 itu sangat menentang keras, sempat naik kemudian turun lagi kan, sempat naik turun lagi. Jadi solusinya sementara ini memang pemerintah tidak menaikkan iurannya, lalu mereka yang sama sekali tidak bisa mendapatkan tidak bisa membayar itu mendapatkan platform lain. Tapi ini juga dikritik oleh Komnas HAM karena Komnas HAM melakukan kajiannya pada 30 Maret 2020. Nanti teman-teman bisa melihat di website Komnas HAM www.komnasham.go.id. Pada press release Komnas HAM itu
kami sudah melakukan kajian singkat tentang kebijakan pemerintah ketika merespon awal-awal pandemi. Itu program bantuan programnya namanya yang leadingnya adalah Kementerian Sosial, itu banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga kalau Anda lihat di Depok lagi nih Mas ya, itu bantuannya tuh numpuk sampai busuk di kecamatan tuh banyak. Kok bisa kayak gitu? Ternyata alamatnya sudah pindah, kemudian dia tidak bisa ditemukan. Nanti itu masalah data. Nah sekali lagi di kita ini kekurangannya adalah pendataan, ya kan? Pendataan yang tidak terkoordinasi gitu antara berbagai berbagai instansi itu Mas, sehingga bantuannya kadang-kadang yang satu dapat 3 kali, yang satu tidak sama sekali. Nah itu yang pertama. Tapi saya mau sampaikan lagi tentang kerahasiaan data ini juga bukan sesuatu yang mudah, karena Amerika mengkritik program kita Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi kita itu kan kayaknya oke punya gitu ya. Kalau ke mall sekarang, mall apa di Pamulang ini, mallnya apa? Pamulang Square ya. Anda pasti hangoutnya di situ ya. Kalau ngafe atau nyetar bank gitu. Nah ternyata kalau Anda scan di situ itu kayaknya bagus gitu ya. Tapi itu mendapat kritik karena itu Anda artinya men-sharingkan kerahasiaan pribadi. Karena orang bisa tahu kan Anda, oh dia kesini, dia kesini. Nah itu ada kritik juga, karena seharusnya menjaga kesehatan publik itu tidak berarti mengurangi kerahasiaan pribadi seseorang. Nah kita lihat sehingga banyak sekali irisan-irisan antara bagaimana kita tetap meningkatkan pelayanan kesehatan, bagaimana kita tetap mencegah terjadinya penyebaran COVID, tapi juga kita tetap memenuhi hak asasi manusia. Gitu. Nah itulah yang sedang dialami Mas. Jadi kalau untuk harus teknisnya gimana, nah itu mungkin kita bisa lihat, tentu banyak yang membahas tentang BPJS itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Upi atas jawabannya. Mungkin saatnya pemberian hadiah nih Mas dari Komnas HAM. Lagi serius banget mencatat loh ini Mbak Upi. Subhanallah, pasti dosennya senang rajin ini Mas ini. Nggak salah nih ya, kita kasih instrumen HAM nasional itu bisa dibaca-baca. Buka pakai. Apa Mas, kan anak farmasi biasa bukunya panjang-panjang, tebal-tebal, sudah biasa. Jadi kalau pegang instrumen itu gampang saja. Pakai mana? Pakai Bapak Cie. Sini. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Ada teman-teman lain yang mau tanya, ini yang di luar ini Mbak. Depan itu kayaknya asik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu Mbak Panda ada yang mau nanya. Oh iya boleh Kak. Tangannya mana? Mana di bawah di sini? Ya. Bawa. Cek. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Salvi. Saya mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada semester akhir S1 Keperawatan. Di sini sebenarnya saya nggak mau nanya ya Bu, cuman saya hanya menyampaikan keluh kesah masyarakat. Dan alhamdulillah saya di sini bertemu dengan Ibu Upi dan Ibu Sasanti ya Bu ya. Karena pada 3 tahun kebelakangan ini kita banyak mengomentari tentang COVID pandemi. Padahal pada saat saya kemarin menjadi relawan di Bogor, Pamijahan tepatnya, di situ terdapat desa terpencil yang benar-benar mungkin pengalaman Kak Farhan itu mobil bisa masuk, tapi pada saat saya hanya jalan setapak dan motor aja, dan hanya 1 motor yang bisa masuk. Dan di situ tuh masyarakat situ kurangnya pengetahuan dan informasi tentang kesehatan. Dan juga di situ nggak ada puskesmas terdekat. Jarak tempuh mungkin dari jalan raya tuh hampir 15 sampai 10 km.
dan tidak ada kendaraan yang mereka tempuh. Saya benar-benar sangat sedih pada saat saya menjadi relawan vaksinasi di sana. Itu ada beberapa lansia yang benar-benar punya penyakit yang seharusnya mereka dibawa ke rumah sakit dan mereka membutuhkan perawatan dan pengobatan yang layak gitu loh. Tapi mungkin masyarakat sekitar itu bingung. Sedangkan si nenek tersebut tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan bermotor karena sudah stroke. Dan saya pun bingung di situ karena kita hanya membawa alat kesehatan seadanya dan dengan adanya stroke tersebut sehingga menimbulkan ada jaringan di tubuhnya sehingga tubuh beliau itu bolong, Bu. Jadi ya yang saya harapkan semoga saja di pemijahan tersebut bisa ada puskesmas atau setidaknya puskesmas pembantu yang bisa mereka jangkau untuk berobat ke lokasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uci mungkin ingin ditanggapi? Terima kasih Mbak Selvi atas nama masyarakat Pamijahan ya. Mereka mungkin tidak akan bisa bilang terima kasih pada Anda, tapi saya akan mewakili untuk menyampaikan terima kasih karena Anda telah menjadi bagian dari relawan untuk melayani mereka. Dan terima kasih pada Bapak dan Ibu Anda yang membesarkan anak yang meluangkan waktu dengan baik untuk menjadi relawan. Nah, insya Allah nanti untuk bagian-bagian yang terpencil itu nanti kami akan sampaikan ketika misalnya ketua kami atau komisioner kami akan bertemu dengan, biasanya kita ada koordinasi ya Mbak di Bappenas itu RDP itu dengan rapat dengan pendapat dengan komisi, kalau kami di bawah komisi 3 hukum dan HAM, kesehatan itu komisi 9. Tapi kan komisi itu saling curhat, ya kan? Kayak Anda kan sama Besti kan curhat juga ya. Jadi nanti kami akan menyampaikan pada komisi 3, komisi 3 akan sampaikan pada komisi 9. Gitu. Semoga apa yang menjadi keinginan Mbak Selvi ini bisa terpenuhi. Dan kepada adik-adik yang mungkin masih semester 1, 2, 3, 4, sekarang semester genap ya. Genap apa ganjil sekarang? Genap ya, jadi saya udah lama nggak kuliah jadi lupa gitu ya. Jadi yang mungkin semester 2, 4, 6 ikutlah jejak Mbak Selvi, karena nanti ketika Anda sudah menjadi petugas medis di rumah sakit, maka nilai-nilai kemanusiaan Anda tidak akan tergerus jika Anda mengingat dulu Anda pernah menjadi relawan di suatu tempat di mana masyarakatnya tidak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan. Terima kasih. Mbak Upi, Mbak Susanti mau ada tambahan? Silakan Mbak. Ya, menanggapi juga tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Selvi. Jadi ini juga sharing dari Komnas HAM juga. Pemijahan dekat ya sama Jakarta ya Mbak ya, di wilayah Bogor ya. Ya, baik. Itu maka dari itu ya kita di sini juga menjadi lebih menjadi lebih kritis gitu ya, dimana itu daerah yang masih dekat dengan ibu kota dan ternyata banyak sekali kasus-kasus yang dijumpai oleh para relawan, dimana mereka itu untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan itu masih memprihatinkan ya. Mungkin kalau misalnya cerita dari pengalaman Komnas HAM mungkin di daerah-daerah yang lain, misalnya di Sulawesi dan di mana-mana banyak, apalagi kaitannya dengan masyarakat adat ya kan, di mana itu ya mungkin dari adat mereka misalnya nggak boleh masuk dengan motor dan sebagainya, karena di situ adalah adatnya yang berlaku seperti itu, nggak boleh pakai sepatu, harus ditandu, nggak boleh pakai mobil segala macam dan sebagainya. Dan tapi ini sekali lagi karena adat yang mengharuskan seperti itu, sehingga ada terobosan-terobosan dari waktu itu dari kepala daerah, dan benar kemudian ada pustunya, dibuat pustu, dan pustu itu ya menuruti atau
menyesuaikan dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Di situ dia jalan, walaupun nggak deket ya jalan dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi karena adat ya. Dan kedua karena memang mungkin kondisinya jauh dari ibu kota Jakarta. Jadi memang kondisinya seperti itu. Dan ini yang memang yang patut kita garis bawahi adalah yang Mbak Selvi ceritakan itu memang pertama bukan adat ya, kedua adalah memang dekat dengan ibu kota. Namun kita juga ternyata nggak menutup mata hal itu masih banyak yang terjadi. Pertama mungkin karena memang ketidaktahuan, sekali lagi bukan adat ya, karena ketidaktahuan, kemudian juga mungkin tadi masalah pendataan. Ternyata penduduk di sana yang jumlahnya sekian itu harusnya ada rasio ya, penduduk sekian harus ada puskunya atau harus ada puskesmasnya. Mungkin hal itu yang masih belum ini dengan baik, terdata dengan baik. Jadi terima kasih Mbak Selvi sudah meres isu ini. Kemudian Mas Farham juga tadi juga dengan pengalaman-pengalamannya. Semoga kita nanti bisa lebih kritis lagi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Dan tadi sebagaimana disampaikan Mbak Upi, Komnas HAM selain membuat instrumen itu juga kita juga melakukan sosialisasi terhadap instrumen hak atas kesehatan itu sehingga bisa dibaca oleh dalam hal ini adalah pemangku kepentingan seperti Pemprov, Pemda, kementerian dan lembaga lainnya, sehingga bisa dilihat kembali SNP itu standar norma pengaturan ini, sehingga bisa dipelajari dan bisa meningkatkan awareness-nya untuk pemenuhan atas kesehatan bagi warga negaranya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih responnya Mbak Upi dan Bu Sasanti. Sebagai hadiah dari Komnas HAM untuk Mbak Sakti, mohon berkenan menerima Mbak, ada topi dan masker, boleh dan di Topinya aja boleh. Tiga, dua, satu. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mbak Sakti. Tadi ada yang mau nanya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada yang mau Yang di curhat? luar atau ada mau menyampaikan? Boleh Mbak, silakan Mas Rima, Mbak. Sini Mbak, sini Mbak. Kalau kesana back live. Siap. Boleh. Oke, maju lagi Mbak. Iya. Oke. Maksudnya begini, nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Raudah Fahria dari Stikes Yuda Dharma Husada, semester 6. Kebetulan tadi menyinggung tentang vaksin dan saya ingin bertanya untuk mengenai vaksin. Banyak penolakan terhadap vaksin di masyarakat, lalu sebagai Komnas HAM menyikapinya bagaimana? Apakah itu hak dia untuk menolak atau harus dibujuk sampai mau, mengingat vaksin ini wajib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penanya kedua tadi dengan Mas siapa? Cek. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Melani dari Universitas Pamulang, jurusan Ilmu Hukum. Di sini kita membahas tentang hak atas kesehatan, di mana pada masa waktu pandemi COVID-19